Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa ba'du. Masya Allah, senang sekali bisa memberikan video perkuliahan kali ini. Setelah sekian lama tidak memberikan video dan tidak tatap muka dengan teman-teman semua. Semoga yang belum ngumpulin tugas penawaran yang kemarin bisa saya dikumpulin. Dan bagi yang sudah bisa menyimak materi kuliah dengan lebih seksama. Sekarang pertemuan ke-11 ya, dan mohon maaf kalau saya baru upload sekarang videonya terkait dengan arti penting negosiasi bagi individu dan organisasi. Nah, ini eh, karena kita belajar, jadi kita perlu tahu apa sih pentingnya mata kuliah ini bagi pribadi maupun bagi organisasi. Karena nanti teman-teman kan ke depan akan bekerja, beraktivitas baik secara corporate ataupun eh, apa usaha sendiri begitu ya. Kalau dia corporate maka organisasi, kalau usaha sendiri baiknya jadi individu. Singkatnya bahwa dalam aktivitas saya nanti kita bisa nemuin banyak sekali hal-hal yang muncul di sekitar kita dan itu jadi bagian dari negosiasi. Misalnya ketika belanja di pasar, ibu-ibu kemudian nawar-nawar harga ya, nawar-nawar harga atau kemudian sekedar apa bahasanya ya, em, bercanda tapi sebenarnya berharap itu dapat dapat apresiasi dari yang menjualnya. Misalnya, tambahin dong bang, ini apa buahnya, tambahin dong bang sayurnya, tambahin dong bang, atau kasih diskon ke bang, kasih apa? Karena itu tuh bagian dari negosiasi di pasar. Atau ketika ditilang sama polisi, ya, polisi bilang, oke ya, ditilang aja. Teman-teman bilang, jangan dong pak, nah, itu bagian negosiasi. Kalau saya ditilang sih saya bilang, udah tilang aja pak, nggak apa-apa. Emang saya salah. Tapi sebagian besar masyarakat itu biasanya mm, bernegosiasi dengan polisi agar kemudian tidak ditilang. Karena kalau ditilang dia menjadi lebih panjang jalannya sampai sidang dan sampai kemudian mungkin nembus di pengadilan. Atau saat ini banyak banget mahasiswa yang sedang demonstrasi, itu pun negosiasi. Mereka pengen masuk ke gedung DPR, mau ketemu sama pejabat, akhirnya ngomong sama polisi, Pak polisi tolong bukain kami dong, dan seterusnya lah. Oke. Itu bagian dari negosiasi. Nah, sehingga karena dia bisa ditemukan di tempat yang sangat beragam, di tempat yang memang dekat dengan kita, maka setiap kita memang harusnya punya kemampuan untuk negosiasi. Sebagai individu maupun kita sebagai masyarakat atau sebagai organisasi begitu ya. Nah, dan dalam satu organisasi ada pihak yang sering melakukan negosiasi, itu adalah public relation atau humas, hubungan masyarakat. Mungkin ada yang bilang juga bagian marketing, bisa jadi, bisa juga. Jadi kalau di bagian marketing itu kan dia spesifik ngomongin eh kalau marketing ini ngomongin konteks penjualan ya. Nah, tapi kalau di PR itu semua aspek yang nyangkut di organisasi itu di backup oleh PR atau humas. Kalau marketing spesifik untuk ngomongin penjualan saja, tapi kalau PR dia lebih besar sekupannya. Kita akan bahas kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh teman-teman humas atau teman-teman PR. Oke, nah kenapa kita perlu mempelajari teknik negosiasi? Yang pertama, karena setiap manusia itu akan interaksi dengan lingkungan masyarakatnya. Nah, teman-teman ketika diundang diundang rapat oleh RT, ya, ternyata dalam kutip misalnya malas gitu ya. Ngomongnya mau apa? Mohon maaf Pak RT, kayaknya saya nggak bisa hadir karena lagi kurang sehat atau lagi kurang semangat atau banyak kegiatan. Itu pun bagian negosiasi. Jadi ketika kita mengungkapkan alasan kepada orang yang dia mengajak kita, ternyata kita tidak berkenan hadir begitu. Maka sebenarnya kan itu negosiasi kita kepada orang tersebut agar kemudian kita
diperbolehkan tidak hadir. Walaupun dalam beberapa kajian hadis, ya, undangan itu maka kewajibannya tidak dihadiri selama tidak ada uzur gitu ya. Nah, kalau ada uzur, teman-teman perlu menyampaikan dengan kalimat yang baik, dengan perkataan yang baik, dan dengan tutur kata yang baik. Itu bagian dari negosiasi. Nah, interaksi dengan masyarakat atau kita selaku anggota masyarakat maupun dalam kepentingan organisasi. Nah, jangan salah ternyata kalau kita beraktivitas di organisasi, apapun itu, kantor, pekerja, kan kita tinggalnya di masyarakat ya. Dan masyarakat tuh ngelihat, ini Bapak ini kerjanya misalnya ya, di BUMN, anggaplah Bank Mandiri begitu. Ternyata kita tidak dekat dengan masyarakat, atau bahkan dan aku akhirnya dimusuhi oleh masyarakat. Nah, itu berarti kita punya tantangan lebih besar untuk bisa dalam aku negosiasi sama masyarakat. Kenapa kita jarang bergabung sama masyarakat? Kenapa kita jarang hadir dalam kegiatan masyarakat? Nah, ini kadang-kadang hal yang sepele, tapi akhirnya kita sering lupa. Atau kita berpikir kita pulang ke rumah untuk tinggal bersama keluarga kita doang. Padahal sebenarnya ada tetangga kiri kanan, ada masyarakat yang lain gitu, yang kemudian dia memperhatikan kita sehari-hari dalam keberlangsungan di masyarakat. Karena di masyarakat juga punya punya kepentingan dengan anggota masyarakatnya, RT, RW, dan tetangga juga ternyata punya kepentingan dengan kita. Walaupun kita merasa itu kan bukan urusan kita. Di masyarakat nggak begitu. Ya. Di masyarakat maka kita harus bisa memperhatikan apa yang kita penuhi oleh diri kita buat masyarakat. Hingga akhirnya kita bisa diterima walaupun jarang bergabung. Gitu. Jadi kita diterima kehadiran kita di lingkungan itu oleh masyarakat karena kita bisa berkontribusi oleh keluarga kita untuk kepentingan masyarakat. 17-an, tadi 17-an nih. Itu kan banyak nanti Karang Taruna, ya, RT RW minta sumbangan. Nah, kalau teman-teman punya organisasi, punya pekerjaan yang ternyata dalam kontribusinya bermanfaat juga buat perusahaan, nah itu bagus banget. Misalnya kami nih di Darul Quran, kita bilang, Pak, saya akan ngasih nih beasiswa untuk jadi santri daku kalau ada yang menang lomba, bisa 17 Agustus dalam kategori lomba azan. Itu itu bagian dari bagaimana kita kontribusi di masyarakat dan membawa dampak buat tempat kerja kita. Tempat kerja kita yang seyogianya eh, tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, tapi karena kita ada di situ, kita ada di masyarakat, dan kita kerja di Darul Quran, maka kontribusi kita buat masyarakat adalah kita berikan tadi bisa beasiswa atau kata kasih Quran, kita kasih buku, baju, seragam, dan seterusnya. Yang kedua, alasannya apa? Karena public relation atau humas dituntut untuk mewakili perusahaan dalam banyak hal. Ya. Oke, ini dalam berhubungan dengan pihak luar, baik dalam pembunuhan perizinan di awal-awal itu, ketika satu perusahaan berdiri, dia butuh izin tetangga, izin domisili RT RW lurah terus ya, sampai eh, izinnya keluar. Yang kedua, atau dalam konteks pemenuhan bahan baku. Nah, eh, public relation ataupun humas, ketika dia diberikan amanah oleh perusahaan untuk memastikan bahwa bahan bakunya itu tersedia dengan oke, saya lanjutin ya. Memang tadi kepotong karena mungkin jaringannya kurang bagus. Oke. Jadi humas itu dituntut untuk menjadi wakil perusahaan dalam pemenuhan izin, bahan baku maupun belajar dari konflik. Ini kenapa?
asal kenapa kita perlu mempelajari teknik negosiasi. Kita lanjutin yang berikutnya. Nah, pentingnya negosiasi bagi individu maupun organisasi. Nah, negosiasi diartikan sebagai rangkaian upaya untuk mendapatkan kepercayaan diri, kepercayaan dari seluruh mitra bisnis. Yang kedua, keterampilan negosiasi semakin dirasakan penting mengingat tantangan organisasi yang semakin semakin berat. Ketika seorang ditugaskan sebagai negosiator atau PR atau humas, ya, maka sesungguhnya dia menjadi cerminan bagi perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan pihak lain. Dan tidak mungkin hari ini satu organisasi berdiri sendiri, itu nggak mungkin banget. Pasti dia berhubungan dengan minimal ya, RT, RW, lurah, camat. Kalau dia memproduksi barang, pasti dia berhubungan dengan supplier. Kalau dia barang dan jasa, berarti dia berhubungan dengan, kalau dia jasa ya, regulator, pemerintah ya. Kami di sekolah berhubungan dengan Dignas, ya, dengan apa, kepala sekolah di sekolah-sekolah lain. Maka ketika humas atau PR ini berhubungan dengan apa mitra-mitranya, maka inilah bagian dari bagaimana perusahaan itu mendapatkan kepercayaan dari seluruh mitra-mitranya. Tapi kalau misalkan diundang rapat nggak datang, diundang pertemuan tidak hadir, ya, diberikan surat tidak ada respon. Nah ini menjadi satu satu kondisi yang membuat akhirnya mitra-mitranya tidak percaya dengan perusahaan atau organisasi yang kita ada di situ gitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, keterampilan negosiasi semakin dirasakan penting mengingat tantangan negosiasi yang semakin berat. Karena kondisi hari ini tidak baik-baik saja ya, baik secara global maupun lokal, nasional, begitu global dunia, regional kawasan maupun nasional di Indonesia. Maka bagaimana kita bisa saling saling berkomunikasi untuk tetap mendapatkan apa yang kita perlukan dengan pihak-pihak yang lain. Itu menjadi salah satu hal yang diperlukan saat ini. Orang nggak belum punya duit, tapi dia mau usaha tuh. Gimana caranya? Kan dia harus ngomong. Dia harus ngomong dengan pihak yang punya duit, sehingga akhirnya dapat modal. Dia nggak punya modal. Dia nggak punya apa ya keterampilan, tapi dia punya niat tuh. Gimana cara? Banyak banget tuh hari ini ya. Saya mau kerja. Kamu bisa kerja apa? Nggak tahu, saya nggak bisa kerja apa-apa. Pokoknya saya mau kerja aja. Ah, iya, selama dia punya kemauan, maka insya Allah peluang untuk mendapatkan penghasilan itu terbuka. Oke, jadi keterampilan negosiasi hari ini semakin penting ya, mengingat baik individu maupun organisasi itu tantangannya semakin berat. Oke, ya kita lanjutkan. Nah, tantangan dari organisasi. Jadi kan ini kenapa pentingnya negosiasi bagi individu dan organisasi ya. Jadi bagi individu, tadi bagian dari meningkatkan kepercayaan. Yang kedua, mengingat hari ini tantangan semakin berat, sehingga negosiasi itu atau kemampuan teknik komunikasi menjadi semakin penting. Lalu tantangan bagi organisasi apa? Yang pertama, dinamika organisasi perusahaan makin besar dan berkembang. Jadi kalau perusahaan kecil mungkin tantangannya kecil. Kalau perusahaan besar ya tantangannya semakin besar. Dan tidak cuman itu saja, tapi dia berkembang, berubah tahun, berubah juga kemudian tantangannya. Yang kedua, persaingan lintas organisasi juga semakin semakin ketat, semakin besar. Dulu misalnya eh, apa jumlah ojek online dikit orangnya.
Akhirnya dulu juga pernah ada Grab, sorry, pernah ada apa tuh namanya, yang warnanya kuning, Gojek, Grab, itu lagi apa tuh ya, Uber, ya Uber. Ya sekarang mungkin sudah mulai berkurang ya di dalam konteks transportasi online ya. Yang meningkat kan cuma Gojek sama Grab aja. Ya. Tapi muncul muncul yang baru apa tuh, fokus di aspek deliver barang aja. Misalnya Astro ya, kemudian apa tuh yang ngangkut barang ya, tapi dia jarang ngangkut orang, ngangkutnya barang aja. Kalau Gojek Grab kan sering ngangkut orang ya. Nah, dia ngangkut barang gosen, tapi nggak nggak populer. Lala Move ya. Lala Move itu kan image-nya ngangkut barang, tapi dia juga bisa ngangkut orang, tapi tidak se-famous Grab dan Gojek. Yang ketiga, tuntutan keinginan harapan publik semakin tinggi terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Dan inilah juga pentingnya eh, negosiasi ya, diperlukan oleh semua perusahaan karena harapan publik itu terhadap pemenuhan layanan kebutuhan itu makin tinggi. Misalnya, kita juga pengen tahu, emang bener nih Pak Prabowo ngeluarin duitnya sendiri ketika pergi-pergian. Apa bener nih insentif harian MBG itu 6 juta rupiah per hari. Nah ini kan bagaimana kebutuhan masyarakat akan informasi itu semakin semakin besar gitu ya. Nih. Jadi akhirnya poin keempat pun sama tuh, makin kritis ya, dan tidak mau kepentingannya terganggu. Nah dulu bensin bisa diakses di angka 11.000 yang Pertamax. Sekarang udah 16.000. Kenapa tuh? Apa karena perang Irak atau emang ada aspek yang lain? Yaitu beberapa hal, ada lagi yang berikutnya, slide terakhir di sini. Nah, perkembangan telekomunikasi semakin luar biasa, kemudian besarnya pengaruh opini publik, ini di medsos biasanya. Jadi kadang satu corporate itu dibully gara-gara memang ketidakmampuan dia menangani masalah. Maka negosiasi itu menjadi aspek penting yang dimiliki oleh semua perusahaan agar kemudian citranya juga tetap terjaga. Yang rame terakhir misalnya yang sempat viral itu kan adanya belatung di satu sajian mie gacoan. Itu bagaimana mie gacoan bisa mengcounter atau bisa menghandling temuan itu gitu ya. Atau bahkan ada yang ditemukan kecoa dalam sup gitu dan seterusnya lah ya. Tujuh, media massa berpengaruh terhadap pembentukan opini publik terhadap suatu organisasi. Akhir, perusahaan tidak mungkin berdiri sendiri tanpa dukungan dan citra publik yang berkaitan dengan aktivitas dan perkembangan organisasi di perusahaan tersebut. Nah, itulah beberapa poin kenapa organisasi itu perlu meningkatkan kemampuan negosiasinya, karena memang tantangan yang dihadapi organisasi semakin besar. S- Bagus, syukur-syukur yang berperan sebagai PR itu tidak cuma bagian PR, tapi semua karyawannya juga berperan sebagai PR itu semakin baik. Seperti halnya dokter Gia, itu ternyata jadi satu dokter yang hari ini sangat digemari. Walaupun tidak semua orang itu bisa bisa berobat sama dokter Gia. Tapi dengan apa ulasan-ulasan dokter Gia dengan penyakit-penyakit dengan bahasa yang lebih lebih merakyat begitu ya, membuat orang-orang yang mendengarkan itu lebih nyaman ketika kemudian mendengarkan apa yang dokter Gia sampaikan. Baik, demikian teman-teman, kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sekian sekolah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.